Sorry, I'm gonna leave. I'm driving so far. Tell me why you coming to me and say you want me again. Jadi sekarang kami berada di salah satu bangunan peninggalan Belanda, yaitu Gerbang Kerkhof. Lokasinya berada di Kota Magelang, tepatnya di Jalan Ikhlas. Untuk info lebih lanjut, ayo ikuti kami. Ya, di suatu kota, terutama kota-kota yang memiliki masyarakat Eropa yang terutama beragama Nasrani, mereka memiliki sebuah tata ruang kotanya di mana selain memiliki pusat kota seperti alun-alun, pusat pemerintahan, dan juga mereka juga memiliki fasilitas pemakaman umum bagi masyarakat Eropa khususnya beragama Nasrani. Nah, di wilayah Magelang ini ada sebuah tempat yang namanya Kerkhof yang periodenya sekitar tahun 1850-an, tempatnya yang kita kenal sebagai Kampung Kerkhopan sekarang ini. Nah, pihak pemerintah Belanda pada zaman itu melihat bahwa makam Kerkhof ini kurang ideal sebagai tempat pemakaman itu, karena bersentuhan langsung dengan pemukiman masyarakat pribumi khususnya Jawa. Lalu pemerintah Belanda memindahkan pemakaman Kerkhof ini di suatu tempat namanya Begraafplaatsen, yaitu di sebelah, kalau dulu di pinggiran kota, di selatan kota, berada di kaki Gunung Tidar, seluas 8,9 hektar, disebutkan di tahun 1935. Lalu pemerintah Belanda, pemakaman yang ada di Kerkhof dipindahkan semuanya, meskipun masih tersisa di sana beberapa yang masih kita temukan berupa kayak prasasti marmer. Nah, sebagai penanda kawasan Begraafplaatsen ini, itu dibangunlah gerbang besar yang kalau masyarakat kita nyebutnya gerbang Kerkhof. Sebenarnya meskipun penyebutannya sebenarnya bukan Kerkhof tapi Begraafplaatsen. Gerbang ini diperkirakan dibangun pada tahun 1906, di mana gerbang ini memiliki sebuah ciri khas yang sangat unik, yaitu bergaya memakai pilar ionik bergaya Romawi. Tidak setiap kota memiliki gaya bangunan seperti ini. Ada beberapa kota lain, misalnya kami menyebutnya ada kayak Purworejo, Temanggung juga ada, walaupun bentuknya mereka kecil-kecil. Tapi Magelang masih beruntung bahwa komplek pemakaman ini ada gerbang besar, di mana gerbang ini ada emplasemen di belakangnya gerbang itu, di mana emplasemen ini fungsinya sebagai semacam rest area. Jadi kalau masyarakat mau berziarah, itu ada tempat peristirahatnya. Dan komplek makam ini dibagi menjadi 3 kelas. Kelas pertama, kelas kedua, dan ketiga. Masing-masing kelas ini diperuntukkan bagi orang tertentu. Misalnya yang kelas pertama ini bagi bagi orang-orang Eropa ternama, termasuk salah satunya Johannes van der Steur ini. Kelas kedua untuk masyarakat Eropa juga, tapi dengan strata sosial yang sedikit lebih rendah. Lalu yang kelas 3 itu untuk masyarakat pribumi beragama Nasrani. Masing-masing kelas ada semacam penggolongan tarif itu. Kelas pertama semakin mahal, kelas kedua sedang, yang kelas 3 lebih murah. Seperti itu. Kalau menengok beberapa catatan sejarah, sebenarnya kawasan Begraafplaatsen ini diperuntukkan bagi orang-orang Eropa dan masyarakat pribumi yang beragama Nasrani. Tetapi untuk masyarakat Tionghoa itu dimakamkan di lereng Gunung Tidar. Di komplek pemakaman Begraafplaatsen bagi orang-orang Eropa dan masyarakat pribumi yang beragama Nasrani ini hanya sampai sekitar tahun 1985. Memasang iklan di surat kabar di Belanda untuk memberitahukan, mempublikasikan kepada keluarga dan ahli waris yang barangkali leluhurnya dimakamkan di kawasan ini. Berjalannya waktu, karena harus berjalan
segera memindahkan, maka dipindahkanlah ke TPU Giriloyo. Tetapi ini sebagian kecil, khususnya dari komplek pemakaman Johannes van der Stur masih bisa diselamatkan. Di Gang Plakson ini dibilang toko-toko dan ada sebuah jalan yang memanjang di Kalimanggis yang diberi nama Jalan Ikhlas. Jalan Ikhlas ini merujuk supaya keluarga dan ahli waris orang-orang yang dimakamkan di sini supaya ikhlas untuk dipindahkan ke TPU Giriloyo. Seperti itu. Johannes van der Stur ini adalah seorang evangelis atau penyebar agama Kristen Protestan yang berasal dari Belanda, di mana beliau ini datang ke Magelang pada tahun 1892. Tugasnya sebenarnya adalah memberikan pencerahan bagi tentara-tentara Belanda yang mengalami depresi karena perang. Karena suatu hal, akhirnya mendirikan sebuah panti asuhan besar di Meteseh, pemerintah Kota Magelang, dan tentu saja pihak ahli waris dari Johannes van der Stur ini berusaha untuk mempertahankan sebagian kecil dari komplek pemakaman itu. Mana dapat dirasakan di belakang saya itu, pemakaman ini masih lestari, masih abadi sebagai penanda bahwa dulu di Magelang pernah berkiprah seorang tokoh kemanusiaan yang mengangkat derajat anak-anak terlantar. Bisa dikatakan ini adalah sebagian apresiasi dari pemerintah Kota Magelang di zaman itu, dan ahli waris dari Johannes van der Stur termasuk anak asuhnya yang berusaha untuk tetap mempertahankan komplek dari pemakaman tokoh kemanusiaan Johannes van der Stur. Begitu. Johannes van der Stur sama sekali tidak ada hubungannya dengan Panti Mandala. Panti Mandala sebuah gedung pertemuan yang berumur kemarin baru mungkin tahun 1970-an barangkali, di mana itu milik dari gereja Katolik Santo Ignatius. Tapi yang terkait dengan sosok Johannes van der Stur yaitu panti asuhan Mayu Dharma Putra, di mana panti asuhan ini menjadi penerus dari panti asuhan Oranye Nassau yang dulu pernah didirikan oleh Johannes van der Stur. Seluas 5 hektar, di mana tempatnya ada di Meteseh, yang sekarang ditempati oleh dinas sosial, ada perumahan panti asih, ada komplek dinas pendidikan dan kebudayaan, kantor sekretariat Golkar, BPN, kantor BPN atau agraria, terus rumah dinas pajak, dan SD Magelang 3. Luasnya 5 hektar, dan itu bisa dikatakan hanya sebagian kecil yang masih tersisa bangunan aslinya, yaitu di komplek dinas sosial dan ex panti asuhan Mayu Dharma Putra. Seperti itu. Pemakaman di Gang Plakson itu sebenarnya kan dikelola oleh pemerintah Kota Magelang. Sebenarnya tidak beda dengan zaman sekarang. Kalau kita memakamkan di suatu tempat, itu ada yang ngurusin, terus maka kayak membuat nisan dan sebagainya itu biasanya juga menjadi urusan kewenangan masing-masing keluarga yang dimakamkan. Jadi ketika Johannes van der Stur meninggal pun ya dimakamkan di komplek Gang Plakson, pemakaman khusus masyarakat Eropa dan pribumi yang beragama Nasrani. Secara aset itu milik pemerintah Kota Magelang saat itu, dan mengenai bangunannya yang mendirikan ya masing-masing pihak keluarga itu. Jadi seperti ini ya dari keluarga Johannes van der Stur di zaman dulu. Seperti itu yang saya sampaikan. Jadi ketika pemerintah Kota Magelang sudah memindahkan pemakaman ini, maka pemerintah Kota Magelang waktu dulu ada namanya pengembangan sentra ekonomi Lembah Tidar, di mana kawasan ini dibangunlah beberapa pasar seperti pasar buah, terus kompleks pertokoan, terus saat ini ada pasar burung, pasar kelitian, ada pasar ikan, masuk juga ada sentra kuliner, termasuk juga ada bekas pemakaman itu didirikanlah perumahan Tidar Asri. Jadi termasuk juga ada sekarang ada kantor Satlantas, ada kantor Pegadaian dan sebagainya. Jadi pada akhirnya bekas pemakaman di Gang Plakson ini
digunakan oleh berbagai pihak, bukan lagi sebagai pemakaman. Artinya bahwa memang kalau kita lihat kronologis sejarahnya memang pemerintah Kota Magelang ya itu ingin menata kotanya, meskipun juga harus mohon maaf menggusur pemakaman itu sendiri dan menjadikannya hunian untuk masyarakat yang masih hidup. Saya itu sering didatangi oleh orang-orang Belanda, terutama ahli waris yang mereka itu kakek neneknya atau bagian dari keluarganya itu pernah dimakamkan di sini, dan berusaha untuk mencari, ternyata juga tidak ada. Apalagi ketika dipindahkan ke TPU Giriloyo, di sana rupanya juga tidak ditemukan. Ini juga sebenarnya sangat memprihatinkan. Kenapa? Rupanya registrasi sistem administrasi pemindahan makam itu juga tidak berjalan dengan baik, dan tidak ada upaya-upaya pemerintah Kota Magelang untuk bagaimana itu untuk menjaga. Karena tidak bisa tidak bahwa meskipun yang dipindahkan itu sudah mati, tetapi kan ada sebuah kewajiban untuk menjaga itu tetap ada, tetap terregistrasi dengan baik, sehingga jika suatu waktu ahli waris dari seseorang itu mencari masih bisa kita temukan. Kemarin ketemu dengan Arthur Mens di Belanda, kita juga sangat kecewa nggak bisa menemukan itu. Nah juga saya berkali-kali seperti itu. Saya berpikir bahwa seandainya dulu tidak dipindahkan atau barangkali tetap terjaga dengan baik misalnya, saya yakin bahwa misalnya pemakaman ini masih utuh 8,9 hektar itu bisa dijadikan sebuah aset sejarah bagi kota ini, bisa mendatangkan duit bagi dunia pariwisata. Karena apa? Ketika ahli waris mereka mencari datang ke Magelang, mereka otomatis tidak hanya sekedar datang, mereka bisa saja bermalam di sini, berbelanja di sini dan sebagainya. Ini kan menjadi sebuah daya tarik wisata heritage berbasis sejarah tentunya, sangat, dan bisa menjaga kolektif memori masyarakat Magelang di zamannya. Karena tidak bisa tidak bahwa ini sebuah daya tarik gitu. Termasuk ini Lord Johannes van der Stur. Karena itu jauh lebih penting adalah nilai-nilai penting di balik itu, yaitu menghargai seorang sosok fenomenal, tokoh asasi manusia, tokoh kemanusiaan yang bernama Johannes van der Stur. Tapi bahwa Johannes van der Stur memiliki slogan yang sangat penting, yaitu jangan kenang nama saya, tapi hargailah perjuangan saya. Demikian, terima kasih. Waarom treur je zo, mijn liefste? Waarom stoort je droevig traan? Ben ik doorzet van je smarten? Heb ik jou soms Mengenai bangunannya yang mendirikan ya masing-masing pihak keluarga itu. Jadi pemakaman ini masih banyak makam-makam warna putih, komplek dari pemakaman tokoh kemanusiaan Johannes van der Stur. Panti asuhan Lahiran Putra yang berkuan Lahiran Putra selesai Pegadaian dan sebagainya. Beliau masuk ke panti asuhan Oranye Nassau tahun 1000. Kawan-kawan yang Can I help you?